Halo, selamat siang teman-teman. Baik, di sini saya akan mempresentasikan jurnal rujukan saya tentang proses pembuatan bioetanol dari kulit pisang kepok atau Musa acuminata BC secara fermentasi. Yang pertama, kita lihat pada pendahuluan. Kita tahu bahwa Indonesia sedang terjadi krisis energi. Ketersediaan energi adalah salah satu faktor penting di dalam kehidupan manusia. Konsumsi energi meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kebutuhan hidupnya. Dengan menipisnya cadangan bahan bakar fosil sebagai sumber energi yang tidak terbarukan, dengan segala permasalahannya, terutama kenaikan harga secara global, permintaan cadangan bahan bakar fosil yang meningkat, dan jaminan pasokan yang terbatas, sehingga harus dikurangi ketergantungannya dari bahan bakar fosil dengan menggunakan sumber energi lainnya sebagai bahan bakar alternatif yang cukup untuk penggunanya. Salah satu bahan bakar alternatif yang dikembangkan adalah bioetanol. Bioetanol dapat diproduksi dari biomasa, contohnya seperti tebu, jagung, singkong, rumput laut, kacang kedelai, tanaman jarak pagar, tanaman sorghum, dan pisang kepok. Yang digunakan itu adalah pisang kepok, karena tanaman ini mudah untuk dibudidayakan. Selanjutnya yang digunakan sebagai pembuatan bioetanol adalah kulit pisang kepok. Kulit pisang merupakan limbah yang banyak mengandung serat selulosa, sehingga sangat efisien digunakan daripada buahnya yang memiliki nilai yang tinggi. Kulit pisang kepok selama ini hanya dianggap sebagai salah satu limbah industri rumah tangga yang belum termanfaatkan dengan baik. Komposisi karbohidrat yang terdapat pada kulit pisang kepok sebesar 18,50%, di mana karbohidrat dapat dikonversi menjadi glukosa, selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol. Yang berikut adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji proses pembuatan bioetanol dari kulit pisang kepok dan menganalisa kadar bioetanol yang dihasilkan. Yang berikut adalah metode, alat dan bahan yang digunakan. Alatnya adalah alat distilasi. Yang kedua, bahan itu kulit pisang kepok, ragi roti, aquades, gula, pupuk urea, pupuk NPK, kalsium oksida, HCl, dan natrium hidroksida. Yang berikut adalah proses pembuatan bioetanol dari kulit pisang kepok. Yang pertama, tahap hidrolisis. Pada tahap ini, kulit pisang kepok dihaluskan sebanyak 300 gram, lalu dipanaskan sampai mendidih dengan menambahkan HCl 5% selama 60 menit. Kemudian dihasilkan filtrasi, lalu dipisahkan dari ampas. Yang kedua, tahap persiapan starter. Pada tahap persiapan starter, membuat larutan gula dengan kadar gula 14%, lalu masukkan ke dalam tempat pembiakan, ditambahkan pupuk urea 0,5%, pupuk NPK 0,1%, ragi roti 0,2%, lalu ditutup rapat dan disimpan dalam ruang gelap dengan suhu kamar 24 jam. Yang ketiga adalah tahap fermentasi. Pada tahap fermentasi, menambahkan starter sesuai level, yaitu 50 ml, 150 ml, 250 ml, dan 350 ml dengan waktu fermentasi 3,5 dan 7 hari. Kemudian hasil fermentasi disaring untuk dipisahkan ampasnya. Lalu dilakukan proses distilasi untuk memisahkan bioetanol dengan air pada suhu 80 derajat selama 60 menit. Kemudian dilakukan analisa yield dan kadar bioetanol.
Baik, yang berikut adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh volume starter terhadap kadar bioetanol. Pada grafik tersebut, dapat dilihat pada sampel dengan penambahan starter 50 ml, tidak diperoleh bioetanol dari hasil fermentasi selama 168 jam. Pada sampel dengan volume starter 150 ml dan 250 ml, butuh waktu lama untuk menghasilkan bioetanol hingga pada hari terakhir yaitu 168 jam. Sedangkan pada sampel 350 ml, bioetanol sudah terbentuk pada waktu fermentasi 72 jam dan semakin bertambah pada 120 dan 168 jam dengan kadar etanol tertinggi yaitu 40%. Yang kedua adalah pengaruh yield terhadap bioetanol. Dapat dilihat pada grafik, yield tertinggi diperoleh dengan sampel volume starter sebanyak 350 ml dengan yield yang dicapai adalah 11,33%. Yang ketiga adalah analisa gas kromatografi. Pada tabel yang di samping dapat dilihat pada pengujian pertama di menit 3853 terbaca panjang gelombang dengan tinggi 602.504 Nm dan luas area 1.810.908 Nm berupa metanol dengan konsentrasi 13,772%. Dan pada pengujian kedua terbaca gelombang kedua dengan tinggi 3.504.353 Nm dan luas area 11.337.902 Nm berupa etanol dengan konsentrasi 86,228%. Pada pengujian selanjutnya tidak ditemukan gelombang ketiga hingga akhir pengujian. Yang berikut adalah kesimpulan. Yang pertama, sampel dengan penggunaan volume starter sebanyak 350 ml pada waktu fermentasi 7 hari menghasilkan kadar etanol tertinggi yaitu 40%. Yang kedua, selain etanol juga terbentuk metanol dengan jumlah yang sangat sedikit sebagai hasil produk samping proses fermentasi dari kulit pisang kepok. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.